terkesan, duka cita melanda, air mata menetes. Itulah kehidupan di tanah ini. Memang sedihku, sedih yang bisu, hanya harap kepada pertolongan Tuhanku. Ku datang dalam doa, bersyukur padamu. Mungkin saja hari ini banyak sudah air mata yang menetes membasahi tanah ini. Namun janganlah gelisah, masih ada hari esok, matahari kan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini, gantikan sukacita abadi selamanya. Kepada PU, Menteri PUR, dan PU Provinsi, bahkan PU Kabupaten, 2 Kabupaten Timika dan Daya, mengharapkan segera buka mata dan memperbaiki jalan trans Timika Nabire, karena kalau musim hujan ini banyak jalan yang sudah rusak akibat 2-3 bulan ini sudah sedang musim hujan, sehingga saya mewakili distrik Bawabado. Ini saya langsung datang kunjungi langsung ke lapangan untuk melihat kondisi jalan fisik jalan trans Timika Nabire itu, dan saya melihat memang sudah rusak total, rusak parah. Oleh karena itu, ini aspirasi dan mediasi masyarakat itu bagian dari harapan, bagian dari tujuan mereka adalah pemerintah harus pada waktu mereka memperbaiki jalan-jalan yang sudah rusak. Walaupun keadaan sementara kami wanti-wanti untuk corona, tetapi ini tidak boleh menunda-nunda karena ini sangat penting. Notabene kepada masyarakat itu sangat penting, karena kita ini bagian dari masyarakat dan masyarakat juga bagian dari kita. Sama-sama harus memperhatikan hal-hal ini, karena kita diutus untuk melayani masyarakat dan kita juga perwakilan masyarakat. Oleh karena itu, saya perwakilan masyarakat distrik Bawabado, Kabupaten Daya dan Kabupaten Timika menyampaikan pemerintah segera meningkapi memperbaiki jalan. Dan beberapa kali yang besar ini saya lihat, baik itu kali Rokomo, kali Daka, kali Yewa, bahkan kali Kopai, ini harus dia bisa bikin pelonjong.
tidak boleh tunda-tunda. Boloncon ini pemerintah daerah jangan tunggu pemerintah provinsi dalam hal dinas terkait diukur. Oleh karena itu saya sangat-sangat sedih dalam melihatnya kondisi seperti ini. Masyarakat saya yang sudah korban. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu akibat bencana kebanjiran ini banyak tanaman, banyak ternak yang sudah dibawa oleh kebanjiran ini. Dan dinas terkait segera buka mata untuk harus langsung turun lapangan. Tidak boleh tinggal di kota saja, hanya tinggal kata belaka, itu tidak boleh. Tetapi kita sebagai wakil Allah, wakil rakyat harus turun lapangan. Ini keluhan dari masyarakat ini saya kumpulkan semua menjadi rangkuman satu itu. Mereka butuh daun sen, terutama perumahan. Yang kedua daun sen, yang ketiga itu pergantian ternak dan biaya hidup mereka. Itu sangat mereka butuhkan. Ini ada beberapa kampung dari distrik Bawah Bado ini. Kampung Muda tadi itu 8 ekor babi lagi sudah dibawa, dan babinya tidak dapat, sudah dibawa hangus oleh kebanjiran air itu. Lalu di gunung juga ada, terus di Kali Putih atau kali Yewa juga ada. Tanaman mereka hancur total, ternak mereka hancur total, tempat tinggal bagi mereka juga hancur total. Oleh karena itu masalah-masalah seperti ini, pemerintah jangan tunggu corona, jangan banyak alasan kepada corona bahwa corona ini yang membuat kita program tertunda-tunda. Itu tidak boleh. Tapi dana yang ada itu harus bagaimana supaya pemerintah harus buka mata dan memperhatikan masalah-masalah urgen seperti ini di lapangan. Ya, saya anggota Dewan Kabupaten Deya, utusan dari masyarakat ini, saya sangat sedih terhadap kejadian ini. Jadi masalah yang datang ini jangan tunda-tunda waktu, tetapi harus kita berusaha bagaimana kita harus meningkapi. Nah, terus yang lain itu sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, itu masalah-masalah ini jangan buta melihat, tapi harus buka mata. Kita ini susah, korban di lapangan, masyarakat sangat susah. Oleh karena itu masyarakat harus mengharapkan kepada Presiden untuk memperhatikan dalam hal masalah-masalah urgen yang ada di lapangan. Nah, sekian atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak, kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Siap, Mas. Masuk, ini bisa punah, kebos. Ini saya sudah kebos. Ambil semua. Bahaya. Siap.
Ini masyarakat distrik Bawah Bado mengharapkan kepada PU, Menteri PUR, dan PU Provinsi, bahkan PU Kabupaten, 2 Kabupaten Timika dan Daya, mengharapkan segera buka mata dan memperbaiki jalan trans Timika Nabire, karena kalau pemerintah segera meningkapi memperbaiki jalan. Dan beberapa kali yang besar ini saya lihat, baik itu kali Dokomo, kali Daka, kali Yewa, bahkan kali Kopai, ini harus dia bisa bikin bolonjon. Tidak boleh tunda-tunda. Bolonjon ini pemerintah daerah jangan tunggu pemerintah provinsi dalam hal ini terkait PU. Oleh karena itu, saya sangat-sangat sedih dalam melihatnya kondisi seperti ini. Masyarakat saya yang sudah korban. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu akibat bencana baik kebanjiran ini, banyak tanaman, banyak ternak yang sudah dibawa oleh kebanjiran ini. Dan dinas terkait segera buka mata untuk harus langsung turun lapangan. Tidak boleh tinggal di kota saja, hanya tinggal kata belaka, itu tidak boleh. Tetapi kita sebagai wakil rakyat harus turun lapangan. Ini keluhan dari masyarakat ini saya kumpulkan semua menjadi rangkuman satu itu. Mereka butuh daun sen, terutama perumahan. Yang kedua daun sen, yang ketiga itu pergantian ternak dan biaya hidup mereka. Itu sangat mereka butuhkan. Ini ada beberapa kampung dari distrik Bawah Bado ini. Kampung Muda tadi itu 8 ekor babi lagi sudah dibawa, dan babinya tidak dapat, sudah dibawa hangus oleh kebanjiran air itu. Lalu di gunung juga ada, terus di Kali Putih atau kali Yewa juga ada. Tanaman mereka hancur total, ternak mereka hancur total, tempat tinggal bagi mereka juga hancur total. Oleh karena itu masalah-masalah seperti ini, pemerintah jangan tunggu corona, jangan banyak alasan kepada corona bahwa corona ini yang membuat kita program tertunda-tunda. Itu tidak boleh. Tapi dana yang ada itu harus bagaimana supaya pemerintah harus buka mata dan memperhatikan masalah-masalah urgen seperti ini di lapangan. Ya, saya anggota Dewan Kabupaten Daya, utusan dari masyarakat ini, saya sangat sedih harap kejadian ini. Jadi masalah yang datang ini jangan tunda-tunda waktu, tetapi harus kita berusaha bagaimana kita harus meningkapi. Nah, terus yang lain itu sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, itu masalah-masalah ini jangan buta melihat, tapi harus buka mata. Kita ini susah, korban di lapangan, masyarakat sangat susah. Oleh karena itu masyarakat harus mengharapkan kepada Presiden untuk memperhatikan dalam hal masalah-masalah urgen yang ada di lapangan. Nah, sekian atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak, kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.
Para bolong na po tayo para bolong. Dai. Kita tahu ni para bolong na sambu. Oh, pala bagay kan dua itu kita ngurus. Bolong. Uita tu. Bolong dia. Dia mana mau makan? Iya, mau itu alia tegul mania mama lo itu dia. Itu mau itu dia kalau dia. Dia kan kita mau ya tu bebas. Bana aja kita ya kan kawan bolong kita. Itu aku bilang dia dalam ya pertama ada dalam bukan cuma Ôi chừng ngắm tu ko yang tapi dulu ko. Dah nak. Oh sudah. Oh dah semua yang ko. Pewa ka. Oh main ka. Oh main ka kaya alat ko ka ka mata na tipai. Be maka be. Kata pose. Kata ada. Ini cari aman ko ba. Oba. Aman ko ba. Kan yang naik tu demo. Oh ya, saya lihat tu semua kantoran. Oh, ini enggak bisa ini data ya. Sudah di sini sudah pas, baru mau kembali. Baru bikin dia begini, bos. Ini tanah air baru bikinnya ini tidak ada air ya ditutup. Dari tanah sebelah air baru tutup. Baru ini bongkar berapa berarti? Berapa? Tidak berapa. Jembatan itu? Ini bongkar. Sementara jam bongkar dulu apa supaya masih material dengan apa? Begini Bapak, lurus. Bongkar itu kayu pohonnya di belakang ya. Ini lihat lurus. Ini baru di PT Bare baru ini jalan. Ada dalam juga ada berapa jalur ada. Ini kayu beringin. Iya, 5 hektar tuh. Kakak, mau bongkar 5 hektar tuh. Ah, bongkar mungkin 2 hektar, 3 hektar. 3 hektar. Semua pindah gereja, semua pindah sini. Sekolah apa ini semua. Balai desa semuanya pindah. Telah bangun gereja. Kalau ada tahun depan apa mungkin bisa kita lihat di sini. Iya, kita juga sama. Iya, sama semua. Ini bukan kita sendiri tidak beda tapi nanti sama-sama di sini. Bukan kita di sini sendiri tidak. Kalau mereka mau kalau ada lokasi tanah baru itu kita nanti bongkar ke sini. Nanti sampai dari sana. Bongkar lagi sana. Bongkar lagi sana. Ada jalan naik. Oh, ada jalan naik. Jadi sebelah itu ada dekat ada jadi sana tembus. Dari situ ke sana lagi. Tembus sana. Itu tutup air tuh di atas ini kerap ini. Jadi kita besok saja. Kita masuk. Yang penting tempat sini. Maka ada ini kan jalan dekat ada situ. Jadi ikut itu sampai sana. Ada kayu beringin. Sana lagi ada sana lagi. Ada jalan dekat. Nanti sama-sama. Iya. Iya. Kakak ini tuh? Mandor di sini tuh? Ah bukan. Yang mandor Teleo. Mana? Ada ini? Saya cuma cek. Iya. Bapak saya mungkin dia hari-hari di sini untuk kontrol pelaksana kegiatan Bapak yang sana kah? Iya. Mungkin ketemu bisa bicara sedikit kah? Iya. Itu yang Bapak perpanjangan tangan dari Indo Papua yang ini. Oh iya. Ada alat berapa ya? Sementara baru satu. Sementara baru itu. Kita masuk nanti batu lagi.
apa? Bapak tanya, saya tanya. Iya. Karena kalau kita mengharap Yusak dengan ini susah semua. Ulang lagi. Ini kerjasama PT Indo Papua dengan PT Apakah dari pemerintah daerah juga ada berbicara menyangkut hal ini? Mungkin kayaknya ada Pak. Ada. Ya, tidak ada. Saya kan waktu mereka turun itu kan kita tidak ada ya. Tidak ada lapangan. Ada lapangan cuma kita ada di Bronjo di bawah. Pelaksanaan ini artinya bongkar lahan stop dulu atau langsung kelanjutan dengan langsung bangun rumah? Kalau ini Papua cuma bantu mungkin bongkar lahan. Lahan. Itu komitmen itu sudah itu sudah ada keputusannya serupa itu. Iya ada. Keputusan antara PT PAL dengan Indo Papua. Iya. Berarti belum ada action daripada pemerintah daerah dari itu. Ya mungkin kurang lebih sih begitu. Ada tahu? Ini yang kita harus tahu supaya ini kan kami dari DPR DIY ada langsung turun dari persis dengar hari pertama langsung Bapak anggota ini Pak Nathaniel turun langsung jalan kaki 2 hari baru tiba di sini. Langsung pas banjir kedua kemarin dulu itu. Nah, itu yang jadi Bapak sendiri saja belum tahu kelanjutan menyangkut yang selesai bongkar lahan ini, kelanjutan untuk bangun rumah tuh apakah dari mana ke mana atau kerjasama antara PT PAL dengan Indo Papua lagi kah, pemerintah ambil alih kah? Tapi ini kebijakan yang diambil oleh PT PAL dengan PT Indo Papua. Yaitu yang pembuatan jalan trans ini. Ya. Pak, ini tadi dari itu kami bertemu dengan PT PAL itu kalau memang masyarakat ada perusahaan yang membantu untuk bongkar lahan itu, tentu kami akan bantu lagi kerjasama antara PT itu dengan contohnya Indo Papua dengan PT PAL tadi maksudnya. Oleh karena itu saya sangat sedih sekali masyarakat saya ini korban karena ini alam mereka tinggal di pinggir jalan atau tempat-tempatnya tempat kebanjiran itu. Ini 2-3 hari ini bulan hujan jadi musim hujan mungkin mereka hanya saya ada air lagi jadi saya apresiasi kepada perwakilan masyarakat di Bawah itu sangat apresiasi langkah yang diambil oleh kedua PT. Karena itu saya pesan saja itu nanti kalau besoknya mulai kerja. Ya besok pagi. Besok pagi bekerja nanti berapa hektar mungkin tidak ada 4. Rencananya berapa hektar yang buka? Tidak salah mungkin 5 ya. 5 hektar. 5 hektar ini kan mungkin 2 atau 3. Ya, mungkin yang 5 hektar itu mungkin Bapak bisa jelaskan untuk kita apakah 2,5 kali 2,5 250 meter lari kiri. Kalau itu saya belum tahu. Ya, belum tahu. Ya, belum Bongkar. Atau 100 kali 500 itu kan Bapak sendiri juga belum begitu tahu. Oke. Semoga setelah lahan baru ini pemerintah lagi harus buka mata. Pemerintah daerah kebijakan harus ada perumahan darurat lah. Ya. Jadi intinya daripada sekarang yang sampai sudah ada alat ini kerjasama antara PT Indo Papua dengan PT Kelapa Sawit PT PAL. Nah, langkah yang diambil lagi untuk pemerintah daerah kami belum tahu. Kebetulan kami bicara dengan mandor. Hanya mandor sendiri saja belum tahu apakah ini ada terlibat pemerintah daerah atau tidak, khususnya Kabupaten Mimika. Begitu ya Bapak ya? Ya, Pak. Nah, tadi menurut masyarakat itu kalau bongkar lahan ini di sekitar sini
aman untuk banjir. Karena itu saya senang juga. Yang penting intinya itu adalah Bapak, masyarakat sendiri sudah tahu daerah mana yang untuk mereka lebih aman daripada banjir yang ada dengan keadaan yang ada ini. Jadi itu dulu. Nanti langkah selanjutnya nanti Bapak juga bawa aspirasi maupun dengan tindakan-tindakan yang diambil oleh kedua belah pihak, yaitu dari PT Indo Papua yang khusus untuk membuat jalan trans Papua. Iya kan? Nabire, trans Nabire. Khusus untuk saya ini, saya kalau ini serangan saya korban, saya harus korban karena saya lagi bagian dari mereka lagi bagian dari saya. Oleh karena itu saya sudah datang jalan kaki dari jauh-jauh. Padahal bahasa tingginya orang bilang ini kita ini pejabat negara. Tapi saya ini tidak perlu tahu. Tidak malas tahu dengan itu. Jabatannya, kedudukannya, karena saya sudah anggota Dewan Kabupaten Deya yang masyarakat itu. Kehadiran saya tujuan ini dan saya harus amankan mereka dulu dan saya kembali. Nah, perjuangan Bapak yang ada di sini dalam beberapa hari ini perkembangannya sangat bagus, yaitu tindakan-tindakan lobby Bapak punya dari satu dinas ke dinas lain, dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Akibatnya sekarang hari yang keberapa ini baru ada terlaksana. Nah, saya rasa ini saja. Betul Bapak, tadi itu kami sudah berusaha untuk pertemuan dengan beberapa dinas. Ini dan mereka Timika, Timika dan dinas bencana alam. Ya, ketua untuk pimpinan Ketepal juga kami sudah. Kami akan ketemu lagi dengan Bapak punya pimpinan. PT Indo Papua ini di mana nih? Dia di SP2 Jalan Dinas. Jalan Dinas. Oke, kami akan cari. Ya. Saya rasa itu saja Bapak ya. Terima kasih. Sama-sama. Jadi Pak, ini Bapak Dewan ini selesai dari PT PAL. Bapak Dewan ini sekarang nih jalan langsung dari PT PAL ke lokasi banjir kedua. Bapak, lokasi ini namanya apa? Hah? Rawa Buaya. Rawa Buaya. Dan langsung turun lihat di tempat. Sangat memuaskan. Satu orang anggota dewan. Bukan saja duduk di belakang kursi, tapi langsung turun langsung di lapangan. Dan ini Bapak Dewan ini juga rencananya akan lihat itu alat itu bergerak serupa apa. Iya, ada. Jadi jalan yang dari arah Timika ke Nabire, khususnya ke Wagete dulu, ini batas, tidak bisa kita lanjut lagi ke atas disebabkan karena putus jalan. Ini ada sebelah ini saya punya kampung, sebelah sana. Ya. Saja. Di sini ada mobil-mobil semua juga, semua parkir di sini karena tidak bisa lanjut. Dan ini Bapak Dewan punya mobil putih yang ada tunggu sana juga. Sebelah ini, ya. Kita jauh dari sini, kampung. Dan Bapak Dewan langsung turun mau lihat proses
Ini mereka punya rencana untuk kasih pindah kali. Rencana, makanya ada alat bergerak di dalam, ada kerja di dalam. Bapak Dewan langsung turun sampai di lokasi. Ini satu kebanggaan putra daerah yang tidak mau saja duduk di belakang meja, tapi langsung turun tinjau keadaan di lokasi banjir. Itu Bapak, kita dari politik tapi rakyat tidak sejahtera. Percuma, sia-sia saja. Ini karena jeritan masyarakat yang ada, Bapak Dewan ini bisa jalan 2 hari, dan ini sekarang ini sudah tinggal di Timika dan monitor tiap hari di lokasi di sini. Hari ini hari ke-6. Hari ke-6. Jadi Bapak Dewan ini juga tadi baru selesai dari lokasi pembongkaran untuk perumahan, dan sekarang Bapak Dewan juga dengar informasi bahwa jalan ada putus di buaya Bapak? Rawa buaya. Dan ini Bapak Dewan turun dan langsung Bapak Dewan lihat sendiri, tidak bisa langsung jalan juga, sudah tidak bisa lanjut ke mana Bapak? Jalan sudah tidak tembus ke dasar, namanya apa? Ini kali Turo dan kali Putih. Jadi jalan sudah tidak tembus lagi ke Kali Putih. Pemako dan Iya. Kali Putih ke Pemako. Kali Putih ke Pemako. Nah, itu sudah tidak bisa lagi. Jadi batasnya di sini saja. Makanya kita parkir di sini. Dan ini Bapak Dewan langsung mau turun lihat langsung ke alat yang bergerak, yang bekerja ini serupa apa. Saya juga ikut pusing lagi nih. Iko anggota Dewan macam begini ketong mati. Karena mau itu pun mau. Harus. Misalnya sendiri saya setengah mati. Mau di situ, Pak? Ya, loncat. Ya. Loncat saya Bapak. Ya. Jadi ini lokasinya serupa ini Bapak, dan lalui air lah, kayu lah, apa segala. Yang penting Bapak Dewan ini harus sampai di lokasi yang mereka tutup kali ini supaya jangan kasih putus jalan ini lagi. Bapak, ini kali besar sebelah, ini kali Daka. Tura. Kali Daka, kali Tura. Ini saya punah. Ini bersejarah. Tambah jalan anggota Dewan macam begini ketong mati. Saya masih ingin. Masih harus mau. Yang tujuannya itu harus biar apapun, hujan kah, badai kah, apa, ini cuacanya hujan ini. Tapi tetap saja anggota Dewan mau saja masuk sampai lihat alat yang bergerak serupa apa. Saya juga bingung. Kita sudah mendekati. Ini sudah biasa tadi. Awas. Ada gitu? Ini sudah. Ini sudah dekat berapa? Iya. Ini sudah sampai di alat sini yang untuk buka areal kali sebelah. Ini bapak-bapak sekalian, karena tidak ada normalisasi kali, akibatnya kali meluap masuk di dalam hutan,
dan sampai pun dia putus jalan. Normalisasi kali ini luar biasa. Jadi ini. Ini alat yang bergerak ini PT Indo Papua. PT Indo Papua ini Tuhan berkati. Ini PT Indo Papua yang ada bergerak. Karena tidak ada normalisasi kali, akibatnya jalan bisa putus rupa ini. Karena di tengah sudah terlalu dangkal. Akibatnya PT Indo Papua langsung ini kali lagi normalisasi kali. Ini kami dari Timika 126 kilo. 126 kilo ya? Dari Timika? Ya? 128 kilo. Yang ada ini. Ketemu jalan dengan Bapak Dewan ini ketemu capek. Karena sifatnya keras. Kemauannya cukup keras, jadi akibatnya kita harus ikuti saja maunya Pak Dewan. Anggota Dewan di sini tapi bukan kabupaten Timika. Saya dari kabupaten Riau. Masyarakat kemarin suruh saya kan jualan satu jualan mana mereka sudah selalu saya masuk dalam satu karena masyarakat itu sering jalan-jalan dua malam satu saya dengan pengawas, ini apakah harus ada bronjong di sebelah sini? Iya. Harus ada bronjong ya? Iya, memang sudah dari PU, dari provinsi sudah datang juga kemarin. Ini sudah aman, nanti dipasang bronjong sama timbung kembali yang sudah Pasang bronjong itu apakah melibatkan masyarakat atau tidak, Bapak? sudah pasti karena Sudah pasti. ini yang kerjakan masyarakat. Masyarakat, oke. Yang pasang bronjong adalah masyarakat. Ini saya langsung ambil ini Bapak supaya Pak anggota Dewan yang ada di DIY, baik pun nanti sebentar keluar tetap kasih masuk di YouTube, itu tetap jelas. Itu, ada memang PT Indo Papua selalu mempekerjakan masyarakat di dalam hal yang mereka bisa bekerja. Pak Komandan ini maksudnya ini kalau belum berencana masuk itu untuk tenaga kerja ini harus libatkan masyarakat di sini semua ini ada Mereka sudah selesai. Mereka sudah standby tunggu ini. Air sudah aman. Mulai. Apakah ada yang dari masyarakat dari Timika atau masyarakat yang ada di sekitar sini? Yang sekitar sini yang punya wilayah di sini. Oke, yang punya wilayah. saya sama itu saya pesan saja itu masyarakat Milano ini saya itu tidak boleh dengar. Dan penting kita mau itu bagaimana upaya kita supaya masyarakat itu hidup tenang, aman. Kan visi-misi presiden dan bangunan harus mulai dari kampung ke kota, bukan kota di kampung sudah. Karena itu saya pesan masyarakat itu di sini itu mereka awal-awal itu segala bahasa bisa, tapi mereka itu baik. Kami terlalu tidak ada di sini.
Rasa di sini dulu Bapak, kita break. Pas hari ini 1 minggu, ini banjir yang ketiga. Banjir ketiga dan ini betul-betul tidak putus semua. Terus jalan tidak bisa, mobil juga lewat dari sana datang kemari juga tidak bisa lewat. Pas di kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit, rumah-rumah semua tidak bisa lagi, tidak bisa masuk lagi. Apalagi di kantor desa di sini sudah hancur betul-betul. Ini Pak Dewan mau lewat sudah tidak bisa lagi. Hari ke-7, hari ini pas 1 minggu. Baru ini 1 minggu pas. Kayaknya banyak kalau terpisah. Jangan lewat. Kencang sekali itu, cepat balik. Itu air suara di atas paha itu, 1,5 meter lebih itu. Baru banjir baru turun. Ya. Airnya belum turun kan? Ini dorong sekarang mau balik itu tidak bisa itu. Tunggu lagi. Kenapa? Hancur betul. Kelapa sawit semua hancur. Ini di apa? kantor PT PAL ini hancur betul-betul ini. Ini kayaknya banjir baru turun tadi, makanya mobil yang baru lewat sudah tidak bisa balik lagi. Baik bis yang biasa angkut masyarakat untuk turun ke pasar dan mereka balik sore itu pun tertahan di atas. Yang di sana ini ada kurang lebih 150 meter kantor desa, itu sudah tidak bisa lagi. Kantor desa pun mungkin sudah hanyut. Ini jalan satu lagi tidak bisa. Mau menyeberang ke sebelah juga tidak bisa. Kami pun harus balik cepat di arah sebelah sana supaya jangan sampai banjir tambah besar, kami tidak bisa lewat. Pas hari ini 1 minggu, ini banjir yang ketiga. Dan ini betul-betul tidak putus semua. Terus
jalan tidak bisa mobil juga lewat, dari sana datang ke mobil tidak bisa lewat. Pasti kelapa sawit. Rumah-rumah semua tidak bisa lagi, tidak bisa masuk lagi. Apalagi di kantor desa di sini sudah hancur betul-betul. Ini Pak Dewan mau lewat sudah tidak bisa lagi. Hancur. Hari ketujuh. Hari ini pas satu minggu. Kayaknya banjir waktu. Weh, tersesat. Lewat. Kayaknya banjir baru turun tadi. Tidak bisa balik lagi. Baik yang biasa untuk turun ke pasar dan mereka balik sore itu pun tertahan di atas. Yang di sana ini ada kurang lebih 150 meter kantor desa, itu sudah tidak bisa lagi. Kantor desa pun mungkin sudah hanyut. Mau menyeberang ke sebelah juga tidak bisa. Kami pun harus balik cepat di arah sebelah sana supaya jangan sampai banjir tambah besar, kami tidak bisa lewat. Laporkan langsung dari lokasi bencana kebanjiran. Ini 2 malam yang lalu jalan Trans Nabire Timika sudah putus di kilo 12. Dan kali ini kali pindah-pindah JP Talipa, JP Maida.
harapan masyarakat sepanjang jalan Trans Mimika Nabire ini. Mereka sangat-sangat membutuhkan normalisasi kali. Terus selain itu bikin jalan baik. Di sini kali pindah-pindah sampai kali putih, kali kabur itu sangat parah. Mereka membutuhkan, saat ini mereka membutuhkan rumah layak huni. Mereka lagi membutuhkan makan minum, tenda untuk mereka membangun camp darurat. Mereka juga membutuhkan PT-PT yang bisa membantu, bisa normalisasi air, bisa bikin jalan ini menjadi normal. Karena itu saya mengharapkan kepada pihak pemerintah Timika, Beiyai, Provinsi Papua bahkan pusat, segera tangani, segera buka mata masyarakat kita ini, segera membantu. Mari sama-sama melihat masyarakat kita ini, karena masyarakat kita ini sudah sedang korban betul. Ini saya anggota Dewan Kabupaten Beiyai sudah korban dan sudah turun. Ini saya punya masyarakat. Saya sudah berjalan kaki sudah 2 malam dan sudah saya sendiri menyaksikan. Saya menjadi penyalur aspirasi masyarakat. Ini lagi karyawan dari beberapa PT sedang menyeberang kali pindah-pindah jemput Talipa. Mereka lagi tidak bisa dengan kendaraan, mereka sudah parkir di sana. Mereka menuju ke Timika itu harus kendaraan dari Timika harus jemput di sini. Karena itu harapan saya pemerintah harus buka mata, harus melihat kepada masyarakat kita ini. Tidak boleh tinggalkan begitu saja. Ini kasihan. Mereka ini jangan seperti mereka ini binatang. Jangan seperti mereka ini kayak masyarakat yang tidak ada pemerintah. Padahal kami distrik Bowo-Babe ini berada di antara 2 kabupaten Timika dan kabupaten Beiyai. Tetapi sampai saat ini belum ada yang buka mata. Segera untuk ke depan dalam waktu dekat, kedua bupati atau pemerintah provinsi atau bahkan pemerintah pusat segera buka mata. Jalan putus berapa meter Bapak? Itu kira-kira 100. Itu di sini saja. Kalau dalam-dalam tidak bisa bicara, banyak rusak. Saya sendiri yang sudah survei. Dari sana sering, ini kalau sudah, saya sering tadi sehari-hari itu survei terus.
Tutumida Epa Maki Ipu Eme Mene Yua Tutumida Epa Maki Ipu Eme Mene Yua Awiato Uwayato Kapakira Wogeyato Yamoge Kapakira Ipueme Meine Kapayua Ipueme Meine Kapayua Tutumida Epa Maki Ipu Eme Mene Yua Tutumida Epa Maki Ipu Eme Mene Yua Wore Yamore Tutumida Awiato Uwayato Tutumida Ipu Eme Meine Kapayua Ipu Eme Meine Kapayua Ya, kita tidak bisa lewat lagi. Kita sampai di sana dulu. Kabelnya sih yang besar dua ini saja dia tidak bisa menyeberang. Dari malam dia mau bawa. Aku tak guna barang tidak bisa. Ayo lagi. Gereja kita. Gereja. Kita nama gereja dari mana? Tapi mau belajar itu. Saya berikan itu supaya masyarakat bisa bertahan selama bencana ini. Kemudian untuk selain ini agar mereka bisa membangun rumah darurat untuk tempat tinggal mereka, karena ada 70 rumah masyarakat yang
korban dihanyut oleh air, supaya mereka bisa tinggal. Ya. Alam sudah tertawa nih. Tadi udah punya sendiri. Apa? Mana? Di belakang. Jalan pelan, Pak. Bapak Ketua DPR, hormat saya. Ya, mantap. Barang apa 5 tahun ke depan lah. Saya soroti pemerintah itu seperti itu yang saya soroti. Saya DPR sangat selalu soroti pemerintah, siapapun dia. Tapi kalau pemerintah sudah jawab seperti ini, saya sudah kampanye terpuluh. Tapi beliau sudah tertawa alam ini. Karena itu 5 tahun ini kita kerja untuk daya, kita kerja untuk Bongo. Orang asli Bongo. Ya. Ketika kehadiran Bapak, alam sudah tertawa. Matahari sudah bersinar. Saya menangis, Bapak harus menangis, masyarakat menangis. Kita buktikan. Tadi saya basa-basa. Ya. Nanti itu saya pikir. Saya Garuda tapi saya turun masyarakat. Saya sudah tipu, Pak. Ya. Saya sudah amankan semua babi ke dalam. Ada 2 ekor babi besar. Untuk baternya sedang. Ini putus jalan. Kilo 12 ini. Sekitar 85 atau 100 kilometer. Dan masyarakat mengharapkan ini setelah Jawa adat ini. Saya sebagai Bupati Kabupaten Deya, Pak Sekda, Ketua DPRD dan anggotanya dari Magai, kemudian asisten 1, asisten 2, Kabak Humas, kami rombongan dari Pemda Deya merasa berkepedulian dengan masyarakat Bobado adalah bagian dari Kabupaten Deya, maka kami hadir hari ini untuk mengunjungi kepada masyarakat, sehingga dari Pemda Deya kami sempat bantu kepada masyarakat mengajukan beras, kemudian sembako, paku seng 20 kilo, seng 260 lembar, 1.600 lembar, 1.600 lembar, dan uang tunai 1 kakak 3 juta kali 70 yang korban bencana. Kami sudah salurkan kepada mereka, karena mau tidak mau juga tidak suka, karena bagian dari masyarakat Deya. Maka di tengah-tengah COVID kami berusaha datang ekonomi di Bobado.
Dana dan waktu yang kita tidak pikirkan. Manusia memikirkan hal dan tapi Tuhan merencanakan yang lain. Sehingga barangkali kita pernah rakyat di sini, kita pun orang tua, sudah pikirkan begitu, kita sudah dengar kabar bahwa bapak ini dia sudah jalan kaki, tapi saya mau jalan tapi saya tahu nanti sebelum gunung Buaya sudah jatuh. Pak Madai sudah lebih mendahului ke sini. Dan saya bersama Pak Bupati sampaikan bahwa waktu yang tepat nanti kita akan pergi. Satu karena urus pesawat dan semua seperti tadi Pak Buat sampaikan. Kami anak daerah Wilayah Selatan di sini kami turut dengan situasi begini. Kami sudah menentukan air mata. Kalau pesawat sudah jalan, sudah sebelum Bupati kami sudah ke sini.
tapi karena kondisi ini membuat sampai kita hari ini bisa datang di sini. Jadi kami punya masyarakat, bahkan dari bupati, kami punya orang tua kami semua, terima kasih banyak. Tua seperti begini, tugas kami DPR adalah mengawasi, mengampakkan aspirasi masyarakat. Sehingga begitu kami sudah lihat bencana terjadi di media, kami langsung sampaikan ke pemerintah bahwa ini baru seperti begini. Begitu kami dengar, kami sudah langsung tindakan jalan. Kami sampaikan. Dan Bupati sampaikan bahwa kami ikut urut pesawat, heli tidak diizinkan, pesawat susah, akan hari baru tiba sini. Tadi itu yang menjadi kami sampaikan. Yang kedua, hal apapun yang tadi malam ketua tim sampaikan, DPR bagaimana apapun kami akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tugas kami DPR, kami akan berjuang. Jadi apapun tetap kami akan jalan. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Kita punya orang tua di sini. Saya sebagai ketua DPR, kami bukan dari bawah, Pak, makanya bukan dari bawah, saya bukan dari selatan sini, Bupati bukan dari sini, tapi kami dari Deya. Ingat bahwa di Kabupaten Deya ada 5 suku, suku Me, suku Moni, suku Moro, suku Amume, dan orang Pendar dari Deya. Itu kan punya rakyat. Maka kami ini secara adat bahwa kami orang selatan di sini, tapi tidak kami bapak untuk semua Deya. Sehingga kami tidak bila di sini, tapi ada di sana ada masalah. Seperti tadi saudara Bupati sampaikan bahwa di sini ada bencana, tapi di Barat ada bencana, di sini ada bencana, masuk kamar di sana. Sehingga kami hadir ini untuk semua orang dan lihat semua masalah. Dan mau untuk dari Kabupaten Deya, langkah-langkah yang mereka sudah sedang akan ambil itu saya apresiasi. Bahkan saya mendukung full karena ini selama beberapa hari saya melihat, saya sudah datang dari Deya itu sudah jalan kaki dan saya tahu seluruh kondisi distrik Bogowado ini. Dan saya sebagai masyarakat sama masyarakat distrik Bogowado sampaikan juga kepada masyarakat, tidak bisa kita atasi dari berbagai pihak yang datang untuk menolong kami, baik itu dari Timika, baik itu dari Deya, baik itu dari Polri dan TNI Polri, itu kami terima. Dan saya keluhan saya selama ini itu beberapa keluhan. Karena pas itu mama nanya itu. Kami bersyukur kepada Tuhan yang Maha. Pemamu, sampai pemamu dia udah pemerintah, karena kami tidak mau. Saya minta terima kasih kepada baik-baik ya. Ini pilgub sini, tapi ini anak Tuhan jadi anggota dewan ini datang. Kalau DP lain, kabupaten lain kita mungkin berdiri di tengah-tengah masyarakat. Tidak mau, ya tidak mau. Tapi ini anak Tuhan, jadi dia bekerja di dalam hati pikiran dan dia dapat jalan kaki. Di sini sampai berapa ini menjalan 2 bulan. Bapak saya lebih tahu. Ini kan Bapak Dewan 3 minggu sudah ada di sini sama-sama dengan kita. Ya.
Jadi saya tahu. Iya. Ya, 3 minggu 2 hari hari ini. Hari ini sama-sama. Iya. Jadi kami minta terima kasih banyak Pak Dewan dengar banjir, besok langsung Pak Dewan berjalan 2 hari. Saya jemput di Kali Buaya dan sampai hari ini belum kembali lagi ke Dayai. Dayai. Sekalipun Bupati orang datang, ketua Dewan juga datang, tapi Bapak Dewan ini tunggu sampai selesai pembagian daunsen baru Selesai dan suruh tugas baru. Jadi Bapak ini masih lama, mungkin 1 minggu lebih lagi. Kalau belum ada daunsen itu masuk, berarti Bapak masih tunggu. Jadi nanti lihat lagi dari perkembangan yang ada lagi. Kalau menyangkut dengan bantuan, menyangkut dengan apa, sesuai dengan prosedur Bapak yang sudah bagi, saya rasa itu cukup. Terima kasih. Jadi saya harapkan isu-isu ini hati ini itu tidak boleh. Saya sudah kelom Bapak, saya sudah. Ini hati sekali tidak boleh. Iya. Beliau itu murni tengah-tengah kami, dia dalam istirahat. Di Timika, waktu di dalam istirahat Timika Nabila itu 24 jam saya nilai. Saya orang tua tapi nilai. DP lain tidak mungkin begitu. Saya nilai besar. Besok lagi ini beliau ini luar biasa. Iya, alam juga ketawa sudah terbuka. Saya juga terbuka. Ya, beliau luar biasa. Dan juga kedua, di mana daerah baru itu soalnya orang dari sekolah dengan orang tua harus kerjasama supaya daerah begini harus bisa tidak jadi kota. Seperti itu saya juga. Terima kasih. Sudah. Ini wawancara terakhir kami dengan Pak Beni. Ya, terima kasih atas waktu. Saya dari ketua tim dari lapangan tempat terjadi tempat perang, tempat musbah untuk sampaikan. Saya tidak mau yang terjadi sekarang ini. Saya lihat, saya pernah disampaikan dari pemerintah kabupaten, pihak Timika, pihak Dayai, apa yang dilakukan untuk atas nama untuk korban dari pemerintah, langsung datang di sini. Saya ada di sini. Ya. Tidak boleh halangi di tengah jalan, tidak boleh halangi di kota, langsung datang. Biar bupati sendiri datang di sini. Itu baru tidak ada halangan. Dan masyarakat tidak akan kacau. Langsung datang ketemu saya di sini. Kalau halangan di tengah jalan membutuhkan, kita punya masalah, kita punya orang dewan juga nanti akan tidak baik. Ya, oke. Untuk masyarakat yang halang juga nanti kami tim yang salahkan masyarakat kami kayak sekarang ini. Ini bupati sudah lakukan, bukan bupati tidak lakukan, tidak. Bupati tetap kemarin sudah tanggung jawab. Tapi masalah ini hilang keagaran. Saya dengan Pak Dewa kita masih di sini. Tapi tengah jalan ini sudah apa yang pelek atau apa yang itu yang saya bisa sampaikan. Jadi besok-besok datang di sini langsung kecil besar. Oke. Oke Bapak. Oke. Itu yang saya bisa sampaikan. Makasih banyak. Oke, demikian. Tapi ini anak Tuhan jadi anggota dewan ini datang. Kalau DP lain, kabupaten lain tidak mungkin. Itu di tengah-tengah masyarakat. Tidak mau. Ya, tidak mau. Tapi ini anak Tuhan. Jadi dia bekerja di dalam hati, pikiran, dan dia dapat jalan kaki. Dari sini. Sampai berapa ini menjalan 2 bulan. Bapak saya lebih tahu.
menyangkut Bapak Dewan 3 minggu sudah ada di sini sama-sama dengan kita. Iya. Jadi saya tahu. Iya. 3 minggu 2 hari hari ini. Hari ini sama-sama. Iya. Jadi kami minta terima kasih banyak. Pas Pak Dewan dengar banjir, besok langsung Pak Dewan berjalan 2 hari. Saya jemput di Kali Buaya dan sampai hari ini belum kembali lagi ke Deyai. Deyai. Sekalipun Bupati orang datang, ketua Dewan juga datang, tapi Bapak Dewan ini tunggu sampai selesai pembagian daunsen baru Selesai dan suruh tugas baru. Nah, dari Bapak ini masih lama, mungkin 1 minggu lebih lagi. Kalau belum ada daunsen itu masuk, berarti Bapak masih tunggu. Jadi nanti lihat lagi dari perkembangan yang ada lagi. Kalau menyangkut dengan bantuan, menyangkut dengan apa, sesuai dengan prosedur Bapak yang sudah bagi, saya rasa itu cukup. Ya, terima kasih. Jadi saya paham isu-isu iriati ini itu tidak boleh. Saya sudah belum Bapak, saya sudah. Iriati lukai tidak boleh. Iya, beliau itu murni tengah-tengah kami, dia belum istirahat. Di Timika, waktu di dalam terang Timika Nabila itu 24 jam saya nilai. Saya orang tua tapi nilai. DP lain tidak mungkin begitu. Saya nilai besar. Besok lagi ini beliau ini luar biasa. Iya, alam juga ketawa sudah terbuka. Saya juga terbuka. Ya, beliau luar biasa. Dan juga kedua, di mana daerah baru itu orang yang orang dari sekolah dengan orang tua harus kerjasama supaya daerah begini harus bisa tidak jadi kota. Seperti itu saya juga. Terima kasih. Sudah. Jangan tambah-tambah. Ini wawancara terakhir kami dengan Pak Beni. Ya, terima kasih atas waktu. Saya dari ketua tim dari lapangan tempat terjadi tempat musbah untuk sampaikan. Saya tidak mau yang terjadi sekarang ini. Saya lihat, saya pernah disampaikan dari pemerintah kabupaten, dia Timika, dia Deyai, apa yang dilakukan untuk atas nama untuk mengkorban dari pemerintah, langsung datang di sini. Saya ada di sini. Ya. Tidak boleh halangi di tengah jalan, tidak boleh halangi di kota, langsung datang. Biar bupati sendiri datang ke sini. Itu baru tidak ada halangan. Dan masyarakat tidak akan kacau. Langsung datang ketemu saya di sini. Kalau halangan di tengah jalan membutuhkan kita punya masalah, kita punya orang dewan juga nanti apa yang tidak baik. Ya, oke. Untuk masyarakat yang ada juga nanti kami tim yang salahkan masyarakat kami kayak sekarang ini. Ini bupati sudah lakukan, bukan bupati tidak lakukan, tidak. Bupati tetap kemarin sudah tanggung jawab. Tapi masalah ini hilang keagaran. Saya dengan Pak Dewa kita masih di sini. Tapi tengah jalan ini sudah apa yang pelek atau apa yang itu yang saya bisa sampaikan. Jadi besok-besok datang di sini langsung ke tim besar. Oke, oke Bapak, oke. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Makasih semuanya. Oke, demikian. Sehingga siapapun yang datang tidak ada masalah, mereka sebagai anak adat datang di sini. Sebagaimana kami juga datang karena kami lihat bahwa dengar tentang hal itu, lalu kami datang lihat kira-kira apa yang sudah dialami oleh masyarakat. Tapi yang bisa kami lakukan adalah hanya kami lihat saja. Tetapi yang akan melakukan itu adalah ya pasti melalui itu, lalu doakan kami juga supaya penguatan itu kita sama-sama kita lakukan sehingga pemerintah ataupun pihak lain yang ikut berpartisipasi itu mereka bisa buka mata dan melihat. Tetapi ini tidak ada hubungan dengan yang lain-lain, tetapi adalah musibah. Jangankan di Timika, di Jayapura, di luar negeri saja kita partisipasi. Orang biasa minta-minta di jalan itu kayak seperti ini terjadi, itu mereka minta-minta. Tapi kita tidak. Karena apa? Kita tidak seperti itu terjadi. Tetapi yang jelas itu luar biasa, walaupun menderita tapi bertahan di tengah-tengah hutan. Tidak pikir tentang nyamuk, tidak pikir tentang musibah, tidur bangun tidak benar juga tidak pikir.
tetapi masyarakat sudah berkumpul dan dengan sabar itu luar biasa. Itu sebabnya kami juga datang itu sebagai anak-anak daerah ini kami datang kebetulan bersama-sama dengan Pak Sekretaris Distrik dari IAI, kemudian dengan Pak Camat. Beliau juga adalah bukan karena sebagai pemerintah, tetapi adalah anak adat dan anak daerah di tempat ini. Itu sebabnya kami datang hanya lihat seperti apa, tetapi yang jelas selanjutnya melalui kami lihat baru informasi komunikasi itu bisa dibangun melalui pemerintahan perpanjangan tangan yang ada. Nah, itu sebabnya kita doa supaya apa yang sudah diharapkan oleh masyarakat, yaitu jalan ini adalah urusan pemerintah, itu sudah luar biasa. Itu sudah luar biasa, sehingga silakan kamu lihat. Dan hal itu yang harus dilakukan. Tidak boleh palang atau tutup jalan, tetapi yang jelas wajib mereka lihat. Jadi urusan lain-lain itu urusan mereka, tetapi bagi masyarakat adalah sudah memberikan tempat itu untuk semua orang memberi akses itu luar biasa. Walaupun sudah menderita tetapi sudah sabar. Sekian lama sudah bertahun-tahun. Bupati Pania mau lihat juga tidak, Bupati Intan Jaya mau lihat juga tidak, Bupati Timika mau lihat juga tidak, DIY juga tidak. Ini daerah belakang. Itu daerah belakang gunung yang tidak pernah tahu tentang pembangunan, tidak pernah tahu tentang segala sesuatu. Itu sebabnya bersyukur hari ini di mana mereka bisa datang, itu adalah kesempatan bagus, kesempatan emas yang harus digunakan maksimalkan oleh masyarakat. Sehingga bagaimana supaya kita terima dengan baik, sehingga mereka pulang juga dengan baik. Supaya mereka datang lalu lihat sendiri kira-kira mereka apa yang mereka bisa lakukan oleh pemerintah DIY ataupun pemerintah Timika ataupun lembaga apapun harus terbuka. Supaya mereka lihat lalu ada sesuatu yang mereka bisa buat, itu pasti mereka akan buat. Ya, saya pikir itu yang saya perlu mau sampaikan. Selanjutnya itu yang menjadi komunikator, menjadi mediator untuk antara kita semua masyarakat dengan pemerintah itu adalah ini ada Pak Dewan, ini ada Pak Sekretaris Distrik, dan mungkin melalui mereka lalu tokoh-tokoh masyarakat komunikasi dengan baik, lalu tim yang sudah ada komunikasi baik, lalu kira-kira seperti apa yang harus dibuat itu yang harus dikomunikasikan. Dari pikiran saya seperti itu, dan saya juga sebagai anak daerah di tempat ini bukan baru datang tapi sering datang. Ya, saya juga datang untuk tujuan untuk kami sama-sama untuk dampingi beliau dua dan kita datang sama-sama untuk melihat itu. Terima kasih, saya kembalikan waktu. Saya apresiasi kepada semua kedua pihak. Pertama kepada masyarakat saya, dan kedua pemerintah daerah. Saya apresiasi masyarakat karena kondisi seperti ini kami tidak lari dari kenyataan. Terus dari masyarakat sampaikan bahwa jalan nasional ini urusan pemerintah, kami tidak bisa bangun. Ini masyarakat saya sudah paham. Kebaikan kami itu adalah kebaikan kami. Kebaikan kami adalah kebaikan kami. Oleh karena itu hal-hal yang sudah masyarakat sudah paham itu saya memang sangat apresiasi. Yang kedua itu saya apresiasi kepada pemerintah. Kenapa? Karena mereka punya hati untuk datang ke sini melihat kondisi yang sedang masyarakat. Saya sudah hadapi ini dan kedatangan mereka pasti ada. Saya percaya ada langkah-langkah bagus yang mereka ambil. Dan saya juga mendukung kalau pemerintah sebelum melakukan segala sesuatu harus doa dulu kepada di sini. Ini kami bukan berarti kami menembak ala lain, tetapi ini wajib dan kami harus laksanakan. Ya, karena itu saya eksplorator masyarakat, saya akan membeda masyarakat ke pihak pemerintah atau pihak PT itu segera laksanakan hal itu dulu sebelum mulai kerja. Dan saya juga akan upaya sampaikan Pak Bupati, kayaknya kalau ke depan kalau ada pertemuan saya bisa sampaikan hal seperti ini. Karena saya ada tugasnya di situ. Saya sampaikan aspirasi masyarakat kepada semua pihak. Saya tidak bisa membela ini itu tidak. Tapi apa yang baik untuk yang kita cari untuk demi kebaikan kita
masa ini masa depan. Tidak boleh kita pikir masa ini saja, sudah boleh kita pikir masa depan saja, tapi dua-dua penting. Terus tidak boleh lagi masyarakat salah pahami. Masalah pemerintah daerah data yang kita terima, masalah pemuda daerah ini datang kita terima. Soal kapal batas dan lain-lain itu urusan mereka, bukan kami lagi. Oleh karena itu masyarakat itu sudah paham dalam hal-hal ini luar biasa. Lain itu saya datang ini bukan saya doang, tapi saya lalu putra daerah tuh, jadi harus kita bisa jalan-jalan. Saya datang jalan-jalan dulu, sudah hampir 2 minggu. Dan terakhir itu Bapak sudah lama, jadi kalau kali ramai orang itu nanti setelah itu besok baru kami koordinasi lagi. Tapi di sini dengan betul nanti kami akan kasih sedikit dama yang kami bawa, tidak besar. Itu bukan dari siapa-siapa tari, tapi ini sumbangan sukarela dari kami. Ya, seperti itu. Urban kan aja nih ide mana kau? Itin dari dole kau i bagian itu kau DPR itu. Itin dari kalau itu kena ada cuma amin dari sesuai jadwal. Mungkin ini iri tadi dari pemedukung 2 le audian. Indo mau peta pemerintah kena alem 2 le au ini wakil iri DPR. Itu kena tahun tadi andi dukung 2, andi dari sambung 2 kena alem andi pun yang buang audian. Mama nanti pribadi ini dia cuma le rota. Hati pihak kapal timbu pada metelero. Bantuan siapa-siapa tahu anak andi dia yang ini disumbang lah. Indian. Kapal urban saat ya le. Urban sini hati pihak juga mah. Urbanus di sini ada sepanya adik-adik dari PT PAN. Ini kita Panggembala juga ada di sini. Sebenarnya jalan ini tidak terputus. Kita ini terlalu sibuk itu di sana. Kita terlalu sibuk di sana, tapi tiba-tiba muncul jalan ini sudah putus. Lebih sasaran. Jadi semua terkandas di sini. Ini harus dengar baik-baik. Ibu-ibu juga dengar baik-baik. Lebih sasaran itu di sana sebenarnya. Kita semua fokus, tapi karena ini tiba-tiba di sini. Jadi bantuan dari mana itu nanti terkandas aneh manual. Jadi Urbanus dan teman-teman besok pikir, ya jelas 2 bupati tetap ada di sini nanti. Elkiska Pak Atin datang sini pasti bicara dengan kalian. Tapi Bama ini paling penting. Urbanus dan teman-teman di sana tolong. Kalau ada trek PT PAN sana berapa trek, 2 atau 4 trek itu harus suruh parkir di sana. Untuk bantu kita punya masyarakat yang tengah mati lagi di sana. Kita di sini ada kendaraan, jadi sedikit lewat sana sini. Tapi yang harus ini, sana lebih menderita lagi. Itu pikirkan ketiga 4 trek, tolong siap. Sebentar Pak Dewan ada berapa orang, kita ketemu dengan tim yang nanti dari DJI datang, kita bicara lagi. Jaka dulu kan buat itu dia nih kan. Alam kaya minta kau tu dia minta aku senja jadi kalau semua alam tiga pakai dia dulu lah. Iya dulu sudah lewat. Kalau iya alam teh, ini alam kerja musibah. Kau tahu? Apa kali? Bukan mereka akan sepiap buah, 50 buah jadi tidak. Jadi itu ini musibah. Kau tahu? Ini kiri musibah ya kan mana bantuan buru apa ya kena dia menjian tadi. Ama kali. Ama oi. Kau ni mah persatuan. Saya mau kegiatan bakal bagi. Ini dulu mau ni. Ama kali. Boleh ini. Rumah dama. Isani Muni, persatuan itu penting. Ini orang paniai punya yang itu tempat orang naik punya tidak. Ini tempat yang itu aku naik punya tidak. Ini Bupati Timika yang kasih, terima. Bupati Daya yang kasih, terima. Upper batas itu pemerintah punya. Persatuan nomor 1. Persatuan nomor 1. Kedua, mahasiswa. Ini persatuan. Apa yang bangun? Ini kami tidak baik. Bapak kepala suku Belanda di Umadama. Saya tidak sekolah. Ini mahasiswa sekolah. Ini di mana? Ini pada duduk kah? Pemerintah duduk kah di Umadama? Tidak ada. Ini mahasiswa orang Munime persatuan.
Saya amat ngalah. Kedua, ini penting. Kedua, masyarakat orang gunung persatuan. Gunung itu masih utuh, lembah itu masih utuh, orang mau nina masih utuh tahu persatuan. Isu asu tidak boleh. Yang kedua, ini bupati yang datang Timika terima, bupati Daya datang terima, buka jalan. Itu penting itu masyarakat, masa depan itu. Bukan hari ini, masa depan. Masih utuh, lembah masih utuh. Ingat baik-baik orang muni makan ini. Saya jalan. Oh, mau panau. Ike orang muni nak kau. Mau bapak ini bapak tadi mau kemana? Air saja taruh. Baba, you be